cetak 6 gol. Ya ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, Ya, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Martuau kali ini pemirsa, sebuah peluang Sandi Ramdhani, masih Sandi Ramdhani, masuk kotak penalti, Sandi Ramdhani. Dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik oleh Sadil. Bola kali ini, mengenai dan kita lihat masuk. Gol! Dimas Derajat hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa mencetakkan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Ya, kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar Sabar ya. melakukan umpan ke tiang Ini yang jauh kita butuhkan tadi. Mojo. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. Saya Makualam, sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Caraka tadi. Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Dimas Derajat. 1-0 untuk tim nasional Indonesia. Di menit ke-11 tadi berhasil mengandalkan bola Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama ini, Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya Mojo, dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati, sisi kiri yang memberikan andil jadi sebuah gol bagi Indonesia. Klok, Asnawi Makualam, masih Asnawi, pasca sebuah tendangan langsung kali ini tepat di pelukan penjaga gawang Jaime Abdullah Nyaring. Hal seperti ini Iya. harus dilakukan ketika memang sulit sekali untuk bisa Sulit masuk. Dan mulai antisipasi ya. Dan wasit telah meniup peluit panjang, tanda benar. Oh, Sandy Walsh, luar biasa Sandy Walsh. Kotak penalti, jelas. Penalti, sebuah akselerasi yang sangat cerdik dan pintar dari Sandy Walsh. Langsung masuk ke kotak penalti dan resikonya harus dijatuhkan Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam, Muhammad Nazan Zulkifli. Kita lihat, Sandy Walsh. Pemain yang baru saja memperkuat Indonesia di Asian Games lakukan sudah dan masuk 3-0. Alhamdulillah, Indonesia menambah keunggulan melawan Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Bung Maruf, dan Indonesia unggul 3-0 sementara ini. Ya, melanjutkan rekor positif, selalu menang di atas 3 gol timnas Indonesia sejak tahun 1990. Ramadan Sananta, sebuah eksekusi yang indah, sebuah penalti yang sangat mematikan, tidak bisa diantisipasi. Witan, masih Witan ke tengah kotak penalti. Asnawi, Ricky Kambuaya shooting dan gol! Alhamdulillah, Ramadan Sananta mencetak gol keduanya di pertandingan ini, sekaligus menjadi gol keempat Indonesia dan gol ketiganya di tim nasional Indonesia. Ramadan Sananta, alhamdulillah Bung Maruf. Ya, marhaban ya Ramadan, masuk dan kemudian bagaimana dia mengubah permainan. Kita lihat sebuah gol yang indah, diawali dari umpan tarik Witan Sulaiman, bola dilepaskan dan kemudian ditembak. Kita lihat, saksikan Ricky Kambuaya menembak Sambil keras. tembak bola angkat langsung ke gol! Dimas Derajat 5-0. Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik Bung Maruf. Sungguh indah malam ini, kita lihat sangat cantik Dimas Derajat Bung Maruf. Kita melihat bagaimana sebuah aksi, sebuah kualitas, sebuah kolektivitas yang diberikan oleh para pemain Garuda ini. Sadil Ramdhani. Witan sangat cepat, Witan langsung ke kotak penalti. Ada Rahmat. Oh, ada Dimas shooting langsung dan gol! Dimas Derajat menambah keunggulan Indonesia menjadi 6-0. Sebuah skor yang pernah tercipta di tahun 89 di SEA Games 89 Brunei Darussalam. Di SEA Games 89 Kuala Lumpur, Bung Maruf. Dimas Derajat. Ya, di SEA Games 1989.
sangat luar biasa. Kerja keras, kecerdikan, dan kemudian tembakan yang tidak keras tapi menyusur ke dalam gawang. Lagi-lagi tidak bisa dihentikan oleh penjaga gawang dari Brunei Darussalam, Hami Yamni. Ini adalah setengah lusi. Belum meniup peluit panjang dan nampaknya wasit ini tidak hanya bermain di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Walk berdiri bebas, Sandi, dan Ini dia. gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan. Menerima bola dari Sandi Walsh, Rahmat Irianto, umpan langsung ke depan, sangat baik pada Sen Patinama, masih Sen shooting dan oh Tuhan, sebuah shooting yang sangat dari Sen Patinama sangat keras, gagal tadi Bung Wesley. Nah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik kita lihat, gol! Edi Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0. Langsung ke kanan. Oh, kontrol yang baik dari Sandi Walsh. Ada Egy lagi di tengah sembilan dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat manis dan cantik, benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi Yang sangat kuat kita lihat dan lakukan, sudah masuk pemirsa, membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32. Sandi Walsh ke tengah langsung, ada Dedi Sulistiawan, Witan Sulaiman langsung ke tengah, Dedi syutingnya, oh Tuhan, gagal untuk menciptakan hat-trick. Kita lihat Hoki Caraka padahal sudah berdiri bebas di depan mulut gawang dari Hamin Nyari, padahal tinggal menyebut permisi saja, gol akan masuk tadi, Bung Wesley. Sadil Ramdhani kembali pada Asnawi, angkat Asnawi di kotak penalti, syuting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia, gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat. Sadil Ramdhani pendek saja kepada Arhan, masih Arhan berputar-putar, kita pada Asnawi lagi, masih Asnawi mencari rekan, membawa bola ke dalam, masih Asnawi, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, syuting cepat, kita lihat pergerakan tanpa bola dari Sadil Ramdhani, masih Sadil, angkat Sadil, Semakin seru dan saya menunggu gol ke-6. umpan cepat, terlepas, kita lihat, dan gol! Sananta 6-0, sebuah apakah offside? Iya, saya pikir gol. 6-0, gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania. Jadi memberikan umpan langsung tadi. Sangat berbahaya, kita lihat tadi Rebin Sulaka. Beruntung tidak ada pemain. Kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, Basarasan. Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cermat tadi. Dibayar tuntas kesalahan pemain Indonesia oleh Bashar Rashan untuk menjebol gawang Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan tadi terlihat Mark Klok ya, yang sedikit tanggung dia dalam usaha mencoba membuang bola, tapi langsung direbut oleh Bashar Hasan yang hanya dengan satu sentuhan langsung melakukan tendangan ke pojok kanan gawang daripada Nadio. Ini tentunya sangat disayangkan. Gegap gempita 65.000 penonton di Stadion Internasional Basra di Irak menyambut gol yang dicetak tadi oleh Bashar Rashan Bunyan. Kata bagaimana kita lihat
Penjagaan yang tidak ketat dari para pemain Indonesia. Sangat kosong tadi. Mudah saja Bashar Rashan Budian untuk menjebol gawang Indonesia dikawal oleh Nadio. Tertinggal 0-1 Indonesia dari Irak di Stadion Nasional Basra di Irak. Di pertandingan masih cukup lama, Bung Doni. Kesempatan Indonesia untuk bisa membalas kebobolan masih cukup besar. Jika itu saja mampu bermain dengan tenang, Bung Doni. Ya, tentunya kita bisa melihat ke statistik. Ali Jassim. Masih Ali. Hadapan dengan Mark Long. Marcus Doski. Bashar Rashan. Ali lagi. Angkat kotak penalti. Terlewat dengan gol bunuh diri Indonesia. Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung Doni. Indonesia kehilangan atau tertinggal 2-0 di menit ke-34 lewat gol bunuh diri tadi Jordi Amat. Ya, ironisnya ini justru gol yang diciptakan oleh pemain yang paling termuda di dalam tubuh timnas Irak. Ali Jassim yang hanya berusia 19 tahun ini baru memainkan mungkin caps yang ketiga, dan sebuah kesalahan yang tentunya sangat disayangkan dilakukan justru oleh pemain yang sangat kita harapkan tentunya membawa timnas kita untuk lebih berprestasi, lebih stabil dalam bertahan. Sebuah kesalahan yang tentunya sangat tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Di sini kita lihat bagaimana ulangannya ini, sebuah crossing yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dan kalaupun lolos dari Jordi Amat sudah menunggu Aiman dari Bung Doni. Aiman sudah menunggu lolosnya dari Jordi Amat. Tapi apa daya, buangan dari Jordi Amat mengarah ke gawang dari Nadio. Lihat bagaimana Aiman sudah menunggu. Betul, mau tidak mau harus dilakukan ya. Memang harus disundul, cuman arahnya. Tapi memang mungkin posisi badannya agak tidak terlalu balance dan membuat akhirnya bola bukan keluar tapi justru masuk ke gawang Nadio. Alkan Bagot ke depan langsung, Adam Alis. Lalu lambat bantuan yang dilakukan para pemain dan sangat cepat tadi dari para pemain Irak untuk melakukan pertahanan, Bung Doni. Iya. Alkan Bagot apakah bisa dikejar oleh Rafael Strike? Mampu dikejar oleh Rafael. Masih Rafael. Susah masuk. Oh, di tengah. Shooting langsung dan gol! Sen Patinama mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Sen Patinama lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga, Sen Patinama langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Luar biasa Sen Patinama. Dari 3 penampilan, inilah gol pertama buat Sen Patinama ke tim Indonesia, Bung Doni. Ya, ini adalah hasil pada saat kita memegang bola, menguasai bola, tidak perlu terburu-buru. Dan di sini kita lihat bagaimana Rafa Sud dengan perlahan pasti, dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola dilakukan oleh Sen Patinama dan sebuah tendangan yang tidak terlalu kencang tapi memang sangat akurat. Dan hanya 3 orang yang melakukan serangan ke gawang Irak, Bung Doni. Ya, kita lihat ada Rafael Strike, Dendi, dan juga Sen Patinama. Bagaimana sedikitnya para pemain Indonesia untuk melakukan tekanan. Tapi alhamdulillah Indonesia mampu membuat 1 gol, Bung Doni, di babak pertama untuk mengubah skor atau memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Ya, tentunya terbuka lagi peluang Indonesia untuk tetap bisa mencuri angka di pertandingan pertama grup F ini. Dan tadi sempat saya katakan bahwa timnas Irak pun dalam beberapa laga yang mereka main. Tapi yang kita lihat sebenarnya selama pemain kita disiplin, dan itu kita lihat ya sudah mulai melakukan tendangan penjuru dan melakukan umpan pendek saja, mencoba membangun serangan kembali sepertinya, Bung Adi. 1-2 Ali Jassim. Masih dijajakan oleh Ahmad Fikri. Datanglah bantuan. Oh, terlalu lama tadi. Shooting langsung dari Ali Jassim. Shooting lagi dan gol! Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan permainan di belakang. Membuat Irak memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang seperti ini, Bung Doni. Ya, dan agak berbeda Bung Hadi kalau kita lihat ini lebih terhadap kesalahan komunikasi.
saling sungkan seperti yang tadi kita lihat antara Asnawi, saya lupa tadi ada satu pemain Indonesia untuk mencoba mengambil bola yang akhirnya diambil oleh pemain Irak, dan sekali lagi sebuah percobaan menembak yang sangat kencang, sangat keras yang dilakukan oleh Osama Rashid, pemain yang bermain untuk klub Vizela Portugal ini, akhirnya memperlebar lagi skor sementara Irak 3, Indonesia 1. Yang menjadi pembeda sebenarnya adalah bagaimana pemain Irak itu mengkonversikan setiap peluang, setiap kesalahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita kekalahan di pertandingan pertama. Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Irak, sedangkan Filipina kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 2-0. Ada Jordi Amat, umpan panjang yang sangat baik kita lihat, arahkan pada Sain Patinama, pencetak 1 gol ke gawang Irak kemarin. Oh, Rafael Strike ataukah Sadil Ramdhani. Kontrol yang kurang baik dari Sadil Ramdhani, tapi umpan panjang yang dilakukan tadi oleh Jordi Amat sangat berkelas, Bung Maruf. Ya, kualitas dan tentu adalah umpan yang sangat presisi sekali tadi yang dilakukan oleh Jordi Amat. Meskipun ini pemain ini juga sempat mendapatkan sorotan ya, karena gol kedua yang umpan yang tidak cermat tadi, salah pengertian Asnawi. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Hati-hati, 2 lawan 2 kini. Ada Manuel Mike Ott. Oh, shooting out to Peter. Ya, oh, hati-hati, kesalahan kembali dilakukan
para pemain Indonesia seperti yang dilakukan pemain Indonesia di pertandingan melawan Irak. Banyak sekali kesalahan saat itu Bung Maru. Seperti Asnawi juga kerap kali melakukan kesalahan. Kita lihat momentumnya adalah ketika Asnawi tadi mencoba untuk memberikan umpan kepada Rafael Struijk, tapi justru umpannya ada miskomunikasi sehingga bola berhasil direbut oleh para pemain Filipina. Ada counter, ada tekanan, dan kita lihat ada momentum tembakan yang dilakukan oleh Rachel ya, yang dia beruntungnya memang tidak Saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan Tuhan. Hampir saja kesalahan para pemain Indonesia di lini belakang menjadi petaka yang tidak diinginkan. Untung saja penyelamatan yang gemilang tadi dari Hernando Ari Sutaryadi, Bung Maruf. Ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis dia berhasil membuang. Oh, hati-hati, terlepas Elkan Bagot. Rublico kini menyerang 3 lawan 3 ke kanan. Ada Potera, Rublico. Alhamdulillah gagal tadi penempatan atau placing kaki kanan dari Santiago Rublico, pemain asal Atletico Madrid U19, Bung Maruf. Ya, kembali sebuah kesalahan. Tadi kita lihat ada momentum ketika pemain belakang dari Indonesia gagal melakukan antisipasi 3 lawan 3. Selalu ada jumlah pemain yang sama. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan bagaimana kemudian lini belakang kita berkali. Masih kita lihat akurat kerjasama dengan Ingreso. Bukan sebuah pelanggaran. Hati-hati Indonesia. Oh, terlalu bebas. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia benar-benar sangat membahayakan gawang dan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, masih tidak mengerti kenapa kemudian kesalahan-kesalahan itu terus berulang, bergantian. Ada Asnawi, kemudian kita juga melihat bagaimana tadi Elkan sempat kesalahan. Kemudian Rizky Ridho juga melakukan kesalahan dan itu langsung coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Filipina. Dan kita saksikan di sini bagaimana sebuah peluang yang sangat terbuka. Tapi kembali kita beruntung karena Hernando Ari dengan sangat baik sekali membaca arah bola. Keduanya kelahiran Munchen karena memang berayah seorang Jerman dengan ibu Filipina. Dosuke Sato umpan langsung ke depan pada Porteria. Hati-hati Indonesia, syuting. Oh Tuhan. Benar-benar dicecar terus penjaga gawang Indonesia. Iya, kita memang tidak melihat bagaimana kemudian kolektivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, terutama di barisan belakang. Bergantian melakukan kesalahan. Kita Jordi Amat langsung. Oh, kesalahan ini tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Result mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat, Bung Maruf, untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini, Bung Maruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Result menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Tidak bisa terus bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero. Ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan, Indonesia tertinggal 0-1. Ya, kesalahan yang dilakukan Jordi Amat tadi dan juga para pemain belakang Indonesia benar-benar membawa bencana di menit ke-23 karena Result mampu masih Sen Patinama berhadapan dengan Rublico. Sangat baik kita lihat. Rafael Struijk, shooting Rafael Struijk dan oh Tuhan. Gagal tadi Bung Maruf. Sebuah peluang yang sangat baik dari Indonesia. Ini yang dibutuhkan, kreativitas, ketenangan, kombinasi dan kerjasama di antara pemain terutama ketika berada di dekat kotak penalti dari Filipina. Dan Rafael Struijk menjawab itu, menciptakan peluang dan kemudian melakukan tembakan yang memang masih belum menemui sasaran. Disayangkan terlalu mudah kehilangan bola para pemain Indonesia khususnya di lini tengah sebagai area yang sangat berbahaya. Oh, di kotak penalti langsung tadi sangat bebas
Umpan yang sangat memanjakan tadi dilakukan oleh Porteria dengan satu sentuhan, beruntung masih menyamping tadi Bung Maruf. Iya, kembali kita lihat bagaimana posisi yang kosong. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di area di mana Porteria berada. Sehingga justru sangat longgar sekali, sangat nyaman sekali ketika dia mencoba untuk menciptakan peluang tadi. Umpan dari Jesse Thomas Kuran pada Porteria yang berdiri sangat-sangat bebas. Sadil Ramdhani, umpan di kotak penalti, arahkan pada Sen Patinawa. Memaksakan untuk melakukan volley tadi Bung Maruf. Ya, kalau harus menilai pemain yang cukup menonjol menurut saya adalah Sadil Ramdhani, salah satu pemain yang memberikan kontribusi tadi dengan beberapa umpannya yang cukup bagus ya. Umpan yang cukup mengejutkan juga, dan tadi kita lihat bagaimana sebuah umpan juga yang Harus hati-hati Indonesia, lakukan sudah langsung mengarah ke gawang tadi Manuel Oud. Dibiarkan saja penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Kita lihat bagaimana tendangan kaki kanan dari Manuel Oud mengarah ke samping kanan gawang dari penjaga gawang Hernando Ari. Tidak mengubah skor. Nampaknya wasit dari Korea Kim Jong Hyuk baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Filipina dengan skor 1-0 untuk unggulan sementara Filipina yang cetak oleh Patrick Reza. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio ataupun tentunya setelah komersial break berikut ini. Teruntuk tadi, nampaknya ada tendangan penjuru, nampaknya pemain Vietnam langsung melakukan aksi yang sangat cepat tadi. Kita lihat Hoang Duc dari Bung Maruf. Ya, pergerakan yang dilakukan oleh Hoang Duc berkombinasi dengan kemudian ada Nguyen Din Bak dan tentu saja penyerang mereka Nam Mandung. Ini seperti menjadi 3 trisula yang cukup bisa merepotkan pertahanan. Oleh Yakub Sayuri, masih Yakub, umpan langsung ada Witan Sulaiman, Yakub Sayuri, dan Tuhan! Saya pikir akan terjadi lagi passing seperti Piala Asia Bung Maruf dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia menjadi salah satu catatan terbaik karena masuk dalam kategori assist terbaik di Piala Asia ya. Tapi kali ini bagaimana pemain Tyson, Nguyen Din Bak rebut bola dengan Marcelino kini kita Hundung, umpan terobosan tidak offset. Harus hati-hati Indonesia. Dibuang saja oleh Justin Hamdar, kini bola mengarah kepada Tyson. Bola dikejar tadi oleh Ivar Yener. Harus hati-hati Adi Satrio untuk bisa mengawal. Hampir saja disapu tadi oleh efek ketika perubahan di awal-awal di pertandingan sangat penting untuk memberikan pressure kepada Vietnam. Saya pikir memang dibutuhkan perubahan untuk babak kedua ini, terutama bagaimana arahan. Karena tadi babak pertama bisa dikatakan bahwa hampir 40% kekuatan Indonesia tidak berada di lapangan. Ketika arahan yang bisa menjadi langganan Asnawi tidak tampil, kemudian Jordi Amat tidak ada di sana, maka memang butuh adaptasi awal dengan kehadiran pemain-pemain baru. Dan persiapan hanya melakukan lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain Indonesia di kotak penalti. Arahan jauh sekali dan ditinju saja. Jasin oleh Ivar Yener. Ivar Yener tadi lakukan volley tapi bola terlalu menyamping. Sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound, sayang memang tembakan yang masih Ivar Yener angkat langsung dan Tuhan! Gagal Bung Maruf. Peluang yang sangat baik tadi. Luar biasa. Nampaknya Bang Jai terus berengsek ke depan. Menyala Bang Jai. Mantap. Ya, ini bagaimana kita lihat kombinasi serangan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia. Membangun serangan dari tengah yang diawali oleh Marcelino. Kemudian Ivan Yener dikombinasikan dengan crossing yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Ivan Yener yang disambut oleh Jai. Arhan Pratama, masih Arhan. Sangat baik Arhan. Angkat langsung dan Eki. Alhamdulillah. Oh Tuhan. Saya pikir gol. Luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Eki Bung Maruf. Tuhan. Saya pikir sudah gol. Untuk mengucapkan alhamdulillah tadi Bung Maruf. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi luar biasa dari Nguyen Philip. Betul, dan kita lihat bagaimana Eki lagi-lagi membelokkan bola tadi. Nguyen Philip luar biasa. Tepisan dari Nguyen Philip tadi.
Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Abang Jai! Alhamdulillah mampu mencetak gol lewat tendangan penjuru, memanfaatkan umpan Tom Haye untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala Bung Maruf. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang Jai sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf berdiri dari Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih. Ada Justin, masih Justin tengah tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah, alhamdulillah, gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus pertahanan ketat dari Nguyen Philip untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Maruf. Bagaimana kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, membuat Vietnam menjadi takut, membuat Vietnam menjadi ragu dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah di laga pertama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Oratmangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, pemain yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Nguyen Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia. Dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel langsung tendangan penjuru. Gagal tadi. Oh, syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Alhamdulillah 3-0 Indonesia unggul seperti yang terjadi di tahun 2004 saat di Piala Tiger di bawah asuhan Peter Wick. Saat itu gol Indonesia diciptakan oleh Maulid Lesi, Boa Solosa dan juga Ilham Jaya Kusuma. Kini 3 gol diresapkan oleh Ragnar, oleh Jai dan juga Ramadan Sananta. Namanya Ramadan Sananta benar-benar menjadi kartu as untuk pertandingan yang sangat menentukan, Bung Maruf. Iya, sebuah aksi yang sangat baik yang diperlihatkan oleh pemain Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus. Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skrimmit, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan. Dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya. Dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam, kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal. Dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai nampaknya pertandingan dimenangkan oleh Indonesia. Masih mencari rekan yang kosong, terus dikejar oleh Jordi, mencari ruang kosong. Ada Osama Rosid, kosong Osama, masih Osama, lakukan syuting. Oh, alhamdulillah, sangat-sangat mengiris hati melihat syuting tadi dari Osama Rosid, Bung Maruf. Iya, Osama Rosid melihat bahwa ya kita bisa membuat para pemain dari Irak tidak nyaman sejauh ini ya, Bung ya. Masih pertandingan kotak penalti tadi. Oh, peluang sangat terbuka tadi. Kita lihat ada 5 pemain Indonesia, 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Masih Tom Haye lakukan sudah tinggi di tengah, berbahaya. Oh, tidak ada yang menjangkau bola. Nathan Ahai masih gagal, tidak offset. Datang lagi Tom Haye, angkat langsung di kotak penalti, berbahaya, gagal kembali. Oh, ada Zidane, hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran, kembali rebut lagi, datang lagi, ada Oratmangun, masih Oratmangun, menuju kotak penalti, Oratmangun, masih Oratmangun, oh gagal kembali, ada Robin Dani, datang lagi bantuan, ada
Saint Patinama. Oh, nampaknya sudah keluar. Mendekati Tom Hai menjadi penyeimbang di lini tengah dan menjadi pengganggu. Oh, Tom Hai umpan terobosan langsung. Kita lihat ada Saint Patinama. Masih Saint langsung arahkan ke orang bangun. Ahai! Gagal. Padahal sebuah skema yang sangat-sangat cantik tadi Bung Ma'ruf. Rapi terus kita untuk membongkar. Tidak boleh terlalu terburu dan berkali-kali sebenarnya kita bisa menciptakan peluang menekan pertahanan dari Irak. Jalal Hasan dari Osama Rasid pada Aiman Hussein. Sandy Walsh, kuasai bola Indonesia. Langsung ke depan, sangat baik pada Rafael Strike. Marcelino Ferdinand langsung arahkan kepada Orat Mangun. Masih kita lihat Rafael Strike. Oh Tuhan! Oh Tuhan! Sudah menunggu Saint Patinama Bung Ma'ruf. Gagal untuk memberikan umpan matang. Sangat kosong Saint Patinama tadi. Sangat-sangat disayangkan dan kita lihat bagaimana reaksi dari Saint Patinama. Tidak habis pikir kenapa bola tidak diberikan pada Saint Patinama, sehingga bola yang begitu posisi Patinama yang begitu kosong, begitu terbuka, sangat kosong. Dan saya pikir memang situasinya agak memaksakan, bahkan sangat memaksakan diri. Memaksakan dari Rafael Strike. Memang dia merasa bahwa ada kesempatan itu, tapi Rafa dalam harus hati-hati Aiman Hussein. Bagus sekali kini Arhan. Nathan, gagal Nathan memberikan oleh Jasim Ali. Harus hati-hati Indonesia. Kembali Indonesia harus dihukum penalti Bung Ma'ruf. Kembali situasi yang memang bisa jadi dan sangat merugikan Indonesia. Sebuah keputusan yang berawal dari langkah Hernando Ari keluar dari sarang, memutus dan menghentikan aksi dari Ali Jasim tadi. Ya, tangannya, susulan tangannya. Telat tadi kita lihat Hernando Ari. Iya, dan memang situasinya kalau dilihat Ali mau sudah dalam kondisi tidak sepenuhnya body balance-nya bagus, tetapi ada tangan tadi dari Hernando Ari yang sempat mengenai kaki dari Ali. Mungkin Hernando Ari tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran, tapi gerakannya dia justru melanggar Bung Ma'ruf. Betul, karena apapun Bung, ketika situasi di dalam kotak penalti, penjaga memang mendapatkan advantage privilege, tetapi seorang penyerang, mereka yang menguasai bola juga mendapatkan privilege karena itu adalah potensi mereka bisa mencetak gol. Kembali Indonesia harus menghadapi penalti. Aiman Hussein kembali akan menjadi Jalgojo. Jadi Algojo Aiman Hussein. Oh! Alhamdulillah! Gagal Bung Ma'ruf. Alhamdulillah! Masih ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang. Ali Jasim gagal memanfaatkan situasi tembakan Aiman Hussein. Gagal memanfaatkan situasi, tembakannya terbang tinggi tadi. Bangkit Garuda, terbang Garuda. Kejar gol, peluang kesempatan.